Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, istri-istri beliau tercinta, khulafaur rasyidin, dan juga para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan kita contoh yang terbaik dalam kita itu beragama. Alhamdulillah, kali ini kita akan kembali melanjutkan renungan ayat, masih melanjutkan dari surat At-Taubah. Kesempatan subuh tadi kita membahas surat At-Taubah ayat 34, di mana jelaskan, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbar wa ruhban la yakuluna amwalan nasi bil batil. Sesungguhnya ulama-ulama Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani itu telah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menyesatkan manusia itu dari jalan Allah. Walladzina yankizuna walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka yang menyimpan harta yaitu berupa emas dan perak, dan mereka tidak mengeluarkan sedekahnya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Lalu pada ayat 35, ayat selanjutnya dilanjutkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ayat 35 disebutkan, ingatlah pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang telah kalian simpan, tidak mau dikeluarkan sedekahnya atau tidak mau dikeluarkan zakatnya. Bapak kalian, ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 34 sebelumnya menjelaskan ada kesalahan manusia yang kaitannya dengan harta. Ada dua kesalahan. Apa kesalahannya kemarin? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Sing nyatat. Tidak amanah dalam harta. Ya dah? Yang kedua, tidak mau menyedekahkan harta tadi. Jadi yang pertama itu dia tidak amanat, diberi harta atau dititipkan harta, dia tidak amanat untuk menunaikannya. Kemudian yang kedua, punya harta tidak mau dikeluarkan untuk infak, tidak mau dikeluarkan untuk sedekah, tidak mau dikeluarkan untuk zakat. Nah, ayat 35 ini dalil untuk orang-orang yang tahan-tahan hartanya, tidak mau dikeluarkan untuk jalan-jalan kebaikan. Ingat, harta kalau ingin disalurkan itu ada pada 3 tempat. Baik yang dapat gaji atau dapat pendapatan yang lainnya, harta itu disalurkan untuk 3 tempat. Yang pertama, nafkah untuk keluarga.
Yang pertama adalah nafkah untuk keluarga, untuk istri, dan nantinya diberi sesuai dengan kemampuan suami, sesuai dengan kebutuhan istri. Dilihat dari dua keadaan tadi ya, kemampuan suami dilihat dari kebutuhan istri. Kemampuan suami sekian, kebutuhan istri sekian, maka nanti tengah-tengah jadinya. Karena kalau pakai standar keperluan istri keperluannya nanti terlalu banyak. Kebutuhan pokok dipenuhi. Tambah apa lagi? Gamis dipenuhi. Terus duit belanja dipenuhi. Terus apa ibu-ibu? Perhiasan dipenuhi, cincin, kalung, gelang, tangan kalian kaki, tambah anting. Keperluannya terlalu banyak. Maka kalau pakai standar istri nanti pingin nambah terus. Makanya dalam ayat surat At-Tolaq disebutkan liyunfik dzu sa'atin min sa'ah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahallah. Hendaklah suami itu memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Yang enggak mampu ya sudah dia beri sesuai dengan kemampuannya pula. Yaitu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak paksakan melebihi daripada kebutuhan. Kemudian yang kedua, harta itu disalurkan di tempat yang kedua, disalurkan untuk zakat. Kalau punya tabungan, punya simpanan, dikalikan 2,5%. Simpanannya ada 40 juta rupiah. Berarti zakatnya kali 2,5%. Dapatnya berapa simbah-simbah? 40 juta kali 2,5%. Berapa baru kita? 250.000 di kalkulator. Berapa? 40 juta kali 2,5%. 40 juta dibagi 40. Berapa? Firman 40 juta dibagi 40. Berapa? 40 bagi 40 Firman 1 juta. Gue tak boleh TK gue balik. 40 dibagi 40 1 juta. Nah itu 2,5% itu dibagi 40. Berarti nanti dikeluarkan zakatnya 1 juta rupiah dari simpanan yang ada. Kemudian tempat yang ketiga disalurkan untuk sedekah sunnah. Dikeluarkan untuk sedekah sunnah. Sisa dari yang pokok tadi untuk nafkahi keluarga, ditambah dari zakat, sisanya itu untuk sedekah sunnah, untuk bantu tiang miskin, untuk bantu orang yang sulit, untuk bangun masjid, untuk nyumbang untuk buka. Macam-macam disalurkan untuk sedekah yang sunnah. Nah, sekarang kita lihat ini orang yang tidak mau menyalurkan hartanya dengan benar, diancam dalam ayat 35 tadi. Dia punya emas, punya perak, tidak mau dikeluarkan zakatnya, maka emas dan perak tadi itu dipanaskan nanti pada hari kiamat. Ya, emas dan perak itu dipanaskan pada hari kiamat, ditempel di dahinya, ditempel di perutnya, ditempel di punggungnya. Dahi, perut, punggung. Lalu dikatakan itu hartamu sendiri yang dulu engkau simpan. Maka nanti pada hari kiamat orang yang pelit untuk keluarkan nafkahnya, orang yang pelit untuk keluarkan zakatnya, pada hari kiamat dia akan disiksa dengan hartanya sendiri. Dia akan disiksa dengan hartanya sendiri kalau tidak mau dikeluarkan nafkahnya, tidak mau keluarkan zakatnya.
Maka dia punya sapi, sapinya tidak dizakati, sapinya nanti akan siksa dia pada hari kiamat, diinjak-injak oleh sapi. Punya kambing, kambingnya tidak mau dizakati, kambingnya sendiri nanti akan siksa dia pada hari kiamat. Punya pertanian, punya hasil yang lainnya nanti wajib dizakati. Kalau tidak mau keluarkan zakat, barang-barang itu yang nanti akan menyiksanya pada hari kiamat. Jadi ini mengerikan, barangnya sendiri yang nanti menyiksa dirinya. Maka kesimpulannya di sini wajib untuk mengeluarkan nafkah, wajib juga untuk bayar zakat. Dan kalau kita membicarakan istilah bayar zakat, maka yang dimaksudkan di sini bukan bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu cuma 2,5 kilo, gampang bayarnya. Namun kalau yang dimaksudkan tunaikanlah zakat, yang dimaksudkan bayar zakat harta. Bayar zakat harta, yaitu zakat mal. Ya, bayar zakat harta ataupun zakat mal. Jenengan nggak bisa sembunyi-sembunyikan harta ini. Tolong nanti mulai dari RT itu RT Wolu, ini mulai sadar ini hartanya. Jenengan nggak mau bayar ini seperti ini jadi barang yang nanti menyiksa pada hari kiamat. Sekarang jenengan nggak punya tabungan. Saya yakin orang sini jarang yang punya tabungan, punya ATM, punya uang ada di bank, itu jarang. Namun jenengan selalu jadikan aset itu tanah, kalau tidak itu sapi. Betul apa mboten? Ya. Tanah sekarang jenengan tawar-tawar itu bisa sampai 30 juta, 40 juta. Itu sudah kena zakat. Sapi jenengan itu kalau tawarin juga bisa 10 juta sampai 15 juta. Itu juga sudah kena zakat. Pulang itu dihitung. Kalau totalnya ada 40 juta, tinggal dibagi 40. Maka wajib zakat berapa? 1 juta rupiah. Jenengan sembunyikan ini, tunggu saja nanti pada hari kiamat. Itu hak orang miskin, bukan hak jenengan. Itu sudah jadi hak dari tiang miskin. Jenengan gak keluarkan itu, orang miskin nanti yang nanti akan doakan jelek pada jenengan. Dan akibatnya nanti banyak. Kalau orang itu nggak mau bayar zakat, dampak bagi dirinya itu ada, dampak bagi lingkungan juga ada, belum lagi dampak jelek nanti di akhirat. Yang jelas hartanya jadi tidak berkah. Jangan simpan-simpan terus nggak mau keluarkan zakat, tunggu nanti suatu waktu Allah akan memberikan bukti untuk harta tadi jadi tidak berkah. Dikasih penyakit stroke, operasi besar, habis entek. Habis hartanya tadi, cuma digunakan untuk itu. Ini bisa seperti ini. Bisa jadi juga orang miskin, ini dampaknya untuk di luar. Orang miskin itu jadi nggak senang sama jenengan, nggak pernah doakan baik untuk kita. Orang miskin juga nanti kalau dia punya cemburu yang besar, punya hasad yang besar, harta kita bisa dicuri. Ya, harta kita itu bisa diambil. Ini diantara faktornya orang-orang kaya itu super pelit. Yang tadi subuh saya sebut apa? Dengan sifat apa? Syuh. Sifat pelit ini buat orang miskin itu jadi nggak senang dengan kita. Kalau sudah nggak senang, lihat jenengan punya motor, dia bisa nyolong. Lihat jenengan itu bawa dompet, suatu waktu dia bisa ambil. Dampaknya itu banyak. Kalau tidak mau keluarkan zakatnya. Belum lagi dampak luas di masyarakat, sampai juga dampak di dunia. Allah tidak akan menurunkan hujan di suatu tempat yang orang-orang itu malas untuk tunaikan zakat. Sebab hujan turun itu karena ada yang mau peduli zakat, atau karena Allah kasihan dari tanaman dan hewan-hewan ternak yang tidak dapat air. Bukan karena kalian yang pelit untuk mengeluarkan harta. Kemudian bagaimana cara menghitung harta zakat tadi? Ya, kalau siksa akhirat tadi sudah disebutkan. Gimana cara menghitung harta zakat tadi? Pokoknya yang jenengan anggap simpanan berupa sapi, berupa tanah, itu di total harga jualnya berapa? Ditambah dengan uang cash itu ada berapa? Uang tunai itu ada berapa? Tinggal hitung sisanya, kita punya simpanan ini ada berapa?
Kalau dihitung-hitung, nggak usah hitung pengeluaran sudah dipakai. Tinggal sisanya itu berapa, maka nantinya itulah yang dikeluarkan zakat 2,5% atau dibagi 40. Jadi tolong bisa lebih sadar dalam masalah zakat ini. Kita di sini itu kurang sadar dalam masalah zakat. Padahal jenengan sudah punya bis, sudah punya truk, sudah punya rumah bagus. Pelit-pelit, super pelit seperti ini, tunggu waktunya nanti. Motor tidak ada, yang motor cuma satu dalam rumah tidak ada. Tunggu saja Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah baru tahu rasa dengan sifat kita yang pelit untuk mengeluarkan harta untuk sedekah. Pelit untuk mengeluarkan harta untuk zakat. Kalau ini belum sadar juga, musibah bisa jadi datang. Ya. Jadi kan kumpul-kumpul harta terus, numpuk harta terus, namun zakat nggak pernah bayar, tunggu saja nanti waktunya. Jadi tolong sadar. Ini kesadaran zakat sangat-sangat kurang. Kalau jenengan nggak mau sadar-sadar, orang miskin nanti doakan jelek. Nggak mau sadar, harta jadi tidak berkah. Nggak mau sadar, tunggu saja siksaan di akhirat nanti seperti apa. Harus sadar tentang masalah ini. Jangan pelit-pelit untuk hitung-hitung harta tadi. Ya, jangan pelit-pelit juga untuk keluarkan harta untuk zakat 2,5% tok. Jenengan tidak diminta 10%. 10% itu untuk hasil pertanian. Namun cuma diminta 2,5%, itu sedikit sekali, 1/40 dari harta yang kita miliki. Ya, jadi tolong jangan cuma sibuk memperbaiki rumah, jangan cuma sibuk menambah kendaraan, jangan cuma sibuk perbaiki pekarangan, jangan mau cuma sibuk beli tanah, beli ini, beli itu. Gak pernah peduli dengan hartanya sendiri untuk keluarkan sedekahnya, keluarkan zakatnya, harta jadi tidak manfaat. Jangan cuma nambah numpuk terus. Tidak akan ada manfaat harta tadi. Harta baru manfaat. Saya pernah jelaskan kemarin pas acara akikoh. Harta itu baru manfaat kalau sudah disodakohkan. Sudah disodakohkan, ini jadi tabungan kita di akhirat. Belum disodakohkan, maka harta itu tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong sadar nggih. Kalau keraskan ini karena dari dulu ini saya lihat warga sini itu belum sadar-sadar juga. Namun kalau suruh beli sesuatu lancar mau beli. Pengen tambah motor, pengen tambah mobil, pengen tambah pesawat, mau beli semuanya. Namun suruh keluarkan zakat, pelitnya bukan main. Tidak ada sini yang mau sadar-sadar untuk keluarkan zakat. Ya, padahal mampu di sini. Sekarang ekonomi sudah maju. Tidak mau sadar-sadar, tunggu saja waktunya. Ya, tunggu saja waktunya, tinggal menunggu waktu. Jadi jangan pelit-pelit untuk hal ini, tolong bisa bangun kesadaran. Adapun untuk zakat fitrah itu kecil, cuma 25.000 kalau mau diuangkan. Namun kita keluarkan dengan beras. Baik. Jadi tolong bangun kesadaran, harus peduli tentang zakat. Adapun nanti zakat fitrah itu nanti bisa dikumpulkan pada hari Rabu besok. Insya Allah nanti akan dibagi pada hari Jumat. Karena mengingat nanti Idul Fitri bisa dipastikan nanti pada hari Ahad insya Allah. Sedangkan kita berusaha untuk salurkan nanti pada hari Jumat nanti pada Jumatan. Jadi tolong bisa kumpul zakat mulai dari hari Rabu per kepala 2,5 kilo. Ingat sekali lagi, zakat ini kecil yang zakat fitrah. Ini wajibnya cuma sekali saja pas mau menjelang Idul Fitri. Jenengan masih punya harta yang lainnya. Kalau ini tidak dikeluarkan, saya tidak suruh keluarkan dari rumah nggak perlu dihitung. Nggak usah keluarkan dari motor nggak perlu dihitung. Nggak usah keluarkan dari mobil. Namun jenengan saya tahu punya simpanan. Simpanan berupa tanah, simpanan berupa sapi. Kalau tidak mau titip ke pesantren, silakan bayar sendiri. Punya tanggung jawab masing-masing. Saya sekali lagi ingatkan, kalau pelit dalam hal ini tunggu saja. Jangan tinggal numpuk harta terus tidak mau keluarkan ini, tunggu saja azab Allah. Ini kenapa diingatkan? Biar untuk kebaikan bersama. Paham nggih? Untuk kepentingan bersama. Orang-orang kita masih banyak yang miskin sehingga bisa rata tadi pembagian ekonominya. Kalau yang kaya terus numpuk terus nggak peduli pada yang miskin, tunggu saja waktunya. Orang-orang miskin itu butuh bantuan. Lihat di selatan sana itu butuh baju, butuh makanan, butuh uang untuk kehidupan mereka. Kita tinggal gaya-gaya terus dengan gaya hidup yang serba-serba mewah. Gak peduli dengan yang lainnya. Sedikit nambah motor juga gak pakai mikir-mikir untuk pakai.
Saya tanya, motor trail di sini jalan lurus kayak begini gunanya untuk apa? Motor trail coba, gunanya untuk apa di jalan lurus kayak gini? Jadi kan mau pingin di sini jadi batu semuanya baru pakai motor trail? Gak masuk akal di otak. Ya, ini motor gak masuk akal. Nanti sedikit ada yang punya ini lagi, nambah lagi. Kenapa gak mau mikir itu saya itu ingin gimana anak saya itu sekolah dengan baik, satu. Gak mikir gimana saya itu tambah ilmu saya, dua. Gak mikir nanti ini kedepannya seperti apa, tabung baik-baik. Gak ikut gaya tetangga, gak ikut gaya orang, gak ikut gaya RT lain. Kita itu mikir untuk diri kita nanti di masa akan datang. Ada waktunya. Ada yang sudah cukup, sudah cukup. Jadi nggak bolak-balik ganti kendaraan, bolak-balik ganti ini. Apa manfaatnya? Kadang nggak mikir ini kendaraannya ini gunanya apa ini? Motor trail. Motor sudah tinggi itu motor untuk di batu-batu, di gunung-gunung. Bukan di jalan lurus. Jalan lurus tidak ada seperti itu gunanya. Ikutan anak muda, anak juga dituruti. Tidak mau peduli dalam hal ini. Beritahu pada anak, enggak selamanya seperti itu mesti dituruti. Ada motor yang wajar dipakai, Vario sudah wajar. Motor metik sudah wajar. Pakai itu untuk apa? Nanti yang ini, nanti besok model baru lagi. Nanti lama berkembang lagi, pakai Ninja lagi, pakai ini lagi. Untuk apa jalan seperti ini? Kita kan untuk kebutuhan. Bukan untuk foya-foya terus. Ada waktunya, mikir itu logika itu dipakai. Ini untuk apa saya beli? Untuk apa saya pakai? Kalau nggak ada keperluan sudah nggak usah ikut-ikut orang. Jadi kan nggak perlu ikut magen, nggak perlu ikut duren, nggak perlu ikut ngampel, nggak perlu ikut kunci. Mikir diri sendiri. Sana itu biar mau lomba-lomba, bangun tingkat, mau bangun istana biarkan. Sana mau pikir mau tambah kendaraan, tambah mobil, tambah bis biarkan. Gak usah peduli dengan tetangga. Gak akan pernah puas. Kata Nabi SAW, kita ingin tambah satu lembah emas, tambah satu lembah emas lagi. Berhenti nanti kalau sampai di kuburan. Itu baru selesai. Maka sama dengan motor tadi, pengen nambah motor lagi, nambah lagi. Berhentinya kapan? Tunggu sampai mati dulu baru berhenti. Maka tolong pikir baik-baik, biar sadar. Kita itu nggak mesti ngikut-ngikut orang terus. Jangan membuat cemburu orang lain. Jangan membuat orang lain jadi hasad pada kita. Miliki sesuai dengan kemampuan, miliki sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak perlu tambah-tambah utang lagi. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Kalau mohon maaf keras dalam masalah ini, biar semuanya itu sadar. RT Wolu, RT Pitu pokoknya seperti ini saja. Biar agamanya yang maju, bukan dunianya yang maju. Kalau agama maju, Allah akan beri semuanya. Namun kalau jenengan maju dunia, tunggu saja waktunya. Kalau maju dunia, sholat jadi malas-malasan, ibadah jadi malas, ngaji jadi malas karena pikir nambah dunia terus. Namun kalau jenengan itu mikir untuk gimana saya bisa ngaji, gimana bisa tambah ilmu agama, Allah akan datangkan dunia semuanya. Maka jangan jadikan dunia tujuan, jadikan akhirat tujuan. Dunia nanti akan ngikut. Jangan sebaliknya, saya kejar dunia, agama jadi nomor 2. Saya mau negal, nggak mau peduli sholat. Jangan, balik. Saya pentingkan agama, saya pentingkan sholat, saya pentingkan ibadah, saya pentingkan ngaji, saya pentingkan nambah ilmu, saya pentingkan nambah doa. Dunia nanti akan ikut setelah itu. Allah akan penuhi kebutuhan. Jenengan itu balik. Dunia saya cari terus, agama di nomor 2 kan, bukan nomor 2 kan, nomor 10 kan. Agama jadi belakangan. Mumpung sekarang ini lagi sadar sholat, besok ini dipertahankan gitu. Ini semua sudah pada sadar, jangan surut lagi sampai habis Ramadan. Ini sudah bagus sekali, pertahankan ini terus. Ya, pertahankan ini. Jaga ibadah sholat tadi, jaga ibadah-ibadah yang ada. Maka nanti dunia itu akan diberi. Dunia itu kecil, Allah bisa beri semuanya. Cuma kita saja yang pelit untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau diam sendiri di sini untuk itikaf, di sini belum. Makanya saya sengaja ngundang orang-orang luar biar di sini nanti sadar sendiri. Ini mau itikaf ini bagaimana? Mau diam di masjid ini gimana? Mau saya tinggalkan dunia, TV saya, kendaraan saya sementara waktu bagaimana? Jadi kan mau luangkan 1 jam saja pelit. Mau bertahan untuk tarawih saja, ini syukur-syukur alhamdulillah. Mau tambah lagi sampai jam 10, sampai jam 11 duduk di sini ngaji, maca Quran, banyak doa.
Harus seperti itu. Mudah-mudahan ini kalau orang-orang luar datang ke sini jadi sadar nanti, oh tahun depan nanti kita yang gantian itikaf di sini. Ya, bukan hanya orang-orang luar saja. Ini belum ada orang di sini. Semua pulang, mikir keluarga, mikir rumah, mikir TV, mikir sapi, mikir anak. Saya suruh ke masjid untuk itikaf, aduh nanti sapi saya bagaimana? Ya, kenapa nggak suruh orang lain ngurus atau nanti satu waktu dia ngurus langsung? Itikaf sebentar saja, luangkan waktu untuk itu. Ya, jadi sengaja nanti kita ngundang orang luar lagi. Jadi sini nanti yang tertarik, ini yang nanti jadi maju seperti itu. Nah, ini saja. Allah mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ini untuk kebaikan bersama. In uridu ilal islah, kata Nabi Shu'aib alaihissalam. Aku hanya menginginkan kebaikan untuk kalian. Jadi hanya diinginkan cuma untuk kebaikan saja. Mudah-mudahan jadi sadar semuanya dan Allah melimpahkan keberkahan rizki, keberkahan kita dalam harta, keberkahan kita dalam rumah. Allah memberikan cahaya dalam rumah kita dengan ibadah dan juga Allah memberikan penerangan dengan ilmu agama di dusun kita ini. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.